Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang materi perang dingin. Sebelum kami masuk ke materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Silakan, nama saya Muhammad Faisal sebagai moderator sekaligus materi kedua. Seperti saya. Nama saya Raka Putra pertama. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Raka. Pada Raka, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian latar belakang dan perkembangan perang dingin. Jadi pengertian perang dingin itu adalah perang geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Terjadi dari tahun 1947 sampai tahun 1991. Kenapa disebut perang dingin? Apakah ada yang tahu? Tidak. Karena perang ini tidak melibatkan konflik militer berskala besar, melainkan perlawanan di berbagai bidang, seperti bidang politik dan ekonomi dan semacamnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang perang dingin. Pertama, karena terjadinya akibat dari perang dunia II. Seperti kita ketahui bahwa perang dunia II sangat berpengaruh pada kehidupan global, seperti krisis ekonomi dan lain-lain. Jadi muncullah perang dingin ini karena kedua negara ini adalah negara yang stabil, itu masih stabil. Kedua, karena perbedaan ideologi. Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat berpaham liberal atau pemerintahan yang demokratis, sedangkan Uni Soviet berpaham komunis atau pemerintahan yang otoriter. Jadi perbedaan paham inilah yang memengaruhi atau memicunya terjadinya perang dunia II. Ketiga, yaitu pandangan pembagian wilayah. Maksudnya sini adalah perbedaan pandangan batas-batas teritorial negara bawahan di Perjanjian Potsdam. Jadi Perjanjian Potsdam adalah perjanjian yang ditandatangani pada 2 Agustus 1945 oleh negara sekutu. Tujuannya untuk menyelesaikan konflik pasca Perang Dunia II. Salah satu poinnya yaitu tentang pembagian wilayah Jerman dibagi menjadi 4 daerah kekuasaan. Pertama, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Nah, jadi si pemimpin Uni Soviet ini bernama Joseph Stalin ini ingin negara bawahan Uni Soviet itu berpaham komunis supaya dia bisa memperluas wilayahnya. Tentu hal ini ditentang oleh Amerika Serikat dan Inggris yang berpaham demokratis. Terus terakhir adanya keinginan untuk berkuasa. Nah, jadi kedua negara ini sangat bersaing untuk menjadi negara yang berkuasa, terutama dalam 2 bidang, yaitu bidang ekonomi dan bidang politik. Di bidang politik mereka ini saling memengaruhi politiknya terhadap dunia lain. Yang atau Amerika Serikat berpaham demokratis, sedangkan Uni Soviet berpaham komunis. Ya, jadi mereka ini menerapkan sistem politik yang masing-masing gitu ya, memengaruhi negara-negara lain gitu. Di bidang ekonomi mereka ini saling bersaing untuk membantu negara berkembang, seperti memberi pinjaman kreditur kepada negara berkembang. Mohon tenang, itu negara berkembang. Ya, supaya tarik simpati negara-negara lain gitu, untuk mendukung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan perang dingin. Jadi, perang dingin ini menimbulkan seperti sistem aliansi, persaingan persenjataan, spionase, dan persaingan teknologi. Pertama adanya sistem aliansi, yaitu adanya NATO yang didirikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1949 kalau tidak salah. Yang gunanya ini untuk melindungi ancaman Uni Soviet. Terus
Uni Soviet pun juga mendirikan organisasi semacam NATO bernama Pakta Warsawa yang didirikan pada tahun 1955. Nah, terus ada juga aliansi yang kecil gitu lah, atau sebatas regional seperti Pakta Australia dan semacamnya. Kedua yaitu persaingan persenjataan. Nah, jadi persaingan persenjataan ini dimulai ketika Amerika Serikat berhasil mengembangkan jenis bom hidrogen. Nah, tentu di Soviet pun juga mengembangkan jenis bom yang lain. Bukan hanya jenis bom saja, tetapi nuklir dan persenjataannya untuk memperkuat militernya masing-masing. Ketiga adalah espionase. Nah, jadi munculnya agen mata-mata untuk mematahi negara lawan. Salah satunya munculnya agen yang didirikan oleh Amerika Serikat bernama CIA atau Central Intelligence Agency. Gunanya ini untuk memata-matai negara lawan. Tentu Uni Soviet pun juga membuat semacam agen mata-mata bernama Komitet Gasudarstvennoy Bezopasnosti atau KGB. Fungsinya juga sama seperti CIA untuk memata-matai negara lawannya. Terus keempat, adanya persaingan teknologi. Nah, jadi kedua negara ini saling bersaing untuk menemukan temuan-temuan baru, seperti menerbangkan pesawat keluar angkasa. Jadi Uni Soviet berhasil untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia menerbangkan pesawat keluar angkasa. Jadi seperti yang di foto ini adalah Yuri Gagarin, berasal dari Uni Soviet yang berhasil terbang keluar angkasa. Tentu Amerika Serikat pun membalas dengan mendirikan organisasi NASA yang masih berguna hingga sekarang. NASA ini juga berhasil menemukan penemuan baru seperti berhasil meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi serta misi Apollo 11 yaitu menerbangkan pesawat keluar bumi juga. Jadi begitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Saya hanya siswa di sini, saya terus belajar. Mohon maaf. Selanjutnya saya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Muhammad Faisal. Durasi berapa dengan jelaskan pengertian, perkembangan dan perkembangan teknologi. Selanjutnya gaya dari negara-negara berkembang dan hasil dari film ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejak tahun 1970, tegangan pada masa perang ini mulai berkurang. Dampak negatif yang dirasakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet menyadarkan mereka untuk melakukan perdamaian. Selain itu, kehadiran masyarakat dunia terkait kemungkinan timbulnya perang dunia ketiga mendorong negara-negara yang tidak terlibat perang dingin melakukan usaha supaya perang dingin ini tidak luas. Adapun beberapa usaha dari negara-negara yang tidak terdampak perang dingin pertama adalah usaha negara berkembang supaya negara berkembang dalam mengatasi perang dingin yaitu mereka berusaha untuk tidak memihak pada salah satu blok, dan mereka juga membuat salah satu organisasi yaitu organisasi gerakan blok. Organisasi ini berusaha bersikap tidak memihak pada salah satu blok atau netral saat terjadi perang dingin. Selanjutnya ada usaha PBB. Pada tahun 1968, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 255 yang membuat seruan kepada negara-negara penghasil nuklir untuk membantu negara-negara yang menjadi korban serangan nuklir. Resolusi tersebut menunjukkan usaha PBB menjamin keamanan dunia internasional
PBB juga membentuk misi-misi perdamaian yang dikirim ke negara atau wilayah yang sedang terjadi masalah atau konflik. Anggota misi perdamaian tersebut berasal dari negara-negara anggota PBB. Selanjutnya ada usaha antar negara. Hubungan bilateral dilakukan untuk mengurangi ketegangan pada masa perang dingin. Contoh hubungan bilateral yang dilakukan sebagai bentuk upaya meredam ketegangan dunia pada masa perang dingin sebagai berikut. Yang pertama ada Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi Tiongkok pada 1930. Nah, yang kedua ada Presiden Indonesia sendiri yaitu Soeharto mengunjungi Uni Soviet pada tahun 1989 untuk mempererat hubungan diplomatik. Yang ketiga ada penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990. Selanjutnya hadir dari Perang Dingin. Sejak tahun 1970, Uni Soviet dilanda permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut muncul karena ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit pemerintahan, hingga adanya korupsi di kalangan partai. Juga ada dana anggaran belanja yang defisit serta ketertinggalan sumber teknologi dan peralatan industri, yang mana mengakibatkan kapasitas produksi makanan menurun. Kondisi politik dan ekonomi yang memburuk mendorong pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev melakukan pembaruan. Dalam kondisi yang makin buruk, Mikhail Gorbachev menempuh langkah reformasi yaitu perestroika dan perestroika merupakan penataan kembali yang sudah rusak, sedangkan glasnost merupakan demokrasi yang melalui keterbukaan politik. Pada masa pemerintahannya, Mikhail Gorbachev menerapkan kebijakan keterbukaan dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet. Kebijakan Mikhail Gorbachev tersebut mengakibatkan munculnya keinginan negara-negara satelit Uni Soviet untuk membebaskan diri dari kekuasaan Uni Soviet. Satu demi satu wilayah Eropa Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet melepaskan diri. Akibatnya Uni Soviet mengalami disintegrasi pada 1991. Dengan runtuhnya kekuatan Uni Soviet di Eropa Timur, perang dingin pun berakhir. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Soal pertama, mengapa negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam perang dingin tetap merasa perlu melakukan upaya peredaan ketegangan? Yang akan jawab langsung oleh Raka. Karena kan dapat memiliki potensi dampak global yang lebih luas, seperti ketegangan konflik militer, ekonomi, politik yang lebih besar lagi, yang dapat memicu terjadinya perang dunia ketiga sehingga dunia akan hancur. Belum juga ketegangan antara dua blok Barat dan Timur dapat memicu konflik regional yang mengancam stabilitas dunia. Termasuk negara-negara yang tidak terlibat pun ikut merasakan dampaknya, seperti persaingan nuklir, senjata, ekonomi, dan semacamnya. Baiklah, apakah saudara Angga puas? Puas. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Apa peran PBB dalam upaya penanganan perang dingin? Akan dijawab juga oleh Raka di silakan. Jadi, apa peran PBB dalam upaya penanganan perang dingin? Ini pertanyaan dari Rasin. Jadi Rasin pertama mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 255 tahun 1968. Berapa isinya yaitu untuk membatasi kepemilikan nuklir serta pemanfaatannya sebagai senjata. Ya, itu saja. Serta juga mengirimkan pasukan perdamaian. Ya, apakah saudara Rasid puas? Puas. Nah, teman-teman sekalian, apa ada yang ingin menambahkan?
selanjutnya soal nomor 3, bagaimana peran organisasi internasional dalam mediasi konflik selama perang dunia dan apa tantangannya, yang akan dilakukan oleh sendiri. Selama perang dingin, organisasi internasional terutama PBB berperan dalam mediasi konflik dengan berbagai cara, seperti mengirim pasukan penjaga perdamaian menjadi negosiator atau mediator. Namun tantangan yang dihadapi sangat kompleks, termasuk polarisasi ideologis antara blok barat dan blok timur, dan juga adanya kurang kepercayaan antar negara dan keterbatasan kewenangan organisasi. Baiklah, apakah saudara Najah puas? Was. Oke, teman-teman sekalian, apakah ada yang menambahkan? Ada ya, tambah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana reformasi yang dilakukan Gorbachev, yaitu Perestroika dan Glasnost, berkontribusi terhadap perang dingin. Nah, reformasi Perestroika dan Glasnost yang dilakukan Mikhail Gorbachev berkontribusi signifikan terhadap berakhirnya perang dingin. Perestroika yang berarti penataan kembali yang sudah rusak, sedangkan Glasnost yang berarti demokrasi melalui keterbukaan politik, menciptakan perubahan sosial dan politik di Uni Soviet yang pada akhirnya melemahkan blok Uni Soviet dan mengurangi ketegangan dengan blok barat. Apakah saudara Nina puas? Tidak. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Tidak. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Mengapa masyarakat dunia khawatir akan terjadinya perang dunia ketiga pada masa perang dingin? Nah, masyarakat pada saat masa perang dingin tentu saja khawatir karena takutnya perlombaan senjata nuklir yang menjadi kekhawatiran dunia bahwa perang dingin akan menjadi perang nuklir atau perang dunia ketiga yang jauh lebih dahsyat ketimbang perang dunia kedua. Contoh nyatanya perlombaan persenjataan nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang hampir mengarah pada perang nuklir yang mungkin nanti akan menyebabkan krisis ekonomi lagi, kerusakan di mana-mana, dan juga dunia ini makin hancur lah. Baiklah, terima kasih yang telah Baiklah, terima kasih yang telah apakah ada yang menambahkan? Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menanggapi dan sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.